Biasanya ulang itu jawabannya bisa berbeda. Iya. Pertanyaan juga berbeda. Biasa Karena nggak di konsep ya kan. belum makan. Ada nih. Awas ya, kagak ada lagi tuh. Ada ya. Ini ada nih. 3, 2, 1. Saya Coach Sandy. Di sini saya dengan Ko Hendra atau Koko Bule. Halo. Kalau saya Semuanya. panggilnya Papi. Apa kabar Bang? Baik-baik, apa kabar Coach Sandy? Baik, jadi di video ini mungkin tutorial sudah banyak dibahas dan mungkin juga teman-teman sudah hatam dengan tutorialnya. Di sini akan membahas tentang bisnis biliar karena trennya lagi naik. Siapa tahu teman-teman di rumah ada duit nganggur di bawah bantal 2M misalnya kan mau diapain nggak tahu, ya mungkin bisa ke bisnis biliar. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus diperhatikan untuk membuka bisnis biliar ini selain modal? Selain modal, keberanian. Keberanian, keyakinan, terus harus tahu pola bisnis ini. Jadi yang pertama modal. Nah, modal ini kita mau main di angka berapa itu tergantung tempatnya. Ya karena semakin besar tempatnya, mejanya semakin banyak, modalnya semakin besar, income-nya juga semakin banyak. Nah, kalau paling minimal modal berapa lah kita anggap biar enak hitungnya, misalnya 2 ruko nih. 2 ruko itu biasanya untuk berapa meja, terus modalnya berapa kira-kira? Tergantung Coach Sandy. Jadi ruko ini ada yang lebar 4,5, ada lebar 5, ke belakangnya berapa. Kalau ruko sih saya kurang menyarankan, karena nggak bisa maksimal. Ya kan, misalkan nih satu ruko, misalkan 2 ruko nih bisa 8 meja. 8 meja tinggal sewanya di mana, kita mau buka di mana, di daerah atau di kota, karena sewa itu rata-rata per tahun kalau di Jawa Timur ruko itu bisa 120 juta, 150 juta. 2 pintu? 1 pintu. Ada juga kalau misalkan di Jakarta otomatis kan ada juga yang 2 lantai, 3 lantai. Jadi kalau kita bicara ruko, menurut saya sih lebih baik cari gedung atau mall, ya kan, atau mungkin yang lebih enak itu gudang disekat-sekat. Nah itu bisa kita atur, area kafenya bisa besar, ya kan. Tapi bukan berarti untuk ukuran ruko ini nggak bisa buka rumah biliar ya? Bisa. Berarti Cuman kalau dia 2 ruko, takutnya hasilnya nggak maksimal, karena kan sewanya udah tinggi. Nah hitungannya gini, misalkan kita sewa tempat, terus bisa nampung 10 meja. Sama tempat bisa nampung 15 meja. Beda 5 aja, income-nya juga beda. Contoh nih, 1 meja kita hitungnya 2 orang yang main. Kalau 10 meja kan 20. Nah, kalau 15 kan 30. Beda 10 ini income-nya juga lumayan. Misalkan 1 orang spend money kurang lebih 50 sampai 60 ribu. Otomatis selisihnya kan kalau 5 meja kan sudah 300 ribu. Dikali berapa jam, dikali berapa bulan. Kalau untuk buka rumah biliar ini sebenarnya yang dipersiapkan kita hitung modalnya dulu atau kita hitung pendapatannya dulu? Harus modal dulu, perencanaan dulu. Oh, perencanaan dulu. Ya, jadi kita nggak boleh asal ngitung, oh dengar katanya orang-orang hasilnya segini sih, yang kosnya juga besar. Karyawan, SDM, terus beban listrik, karena tempat biliar ini paling nyaman kalau ada AC-nya. Lari bolanya normal, licin, nggak lembab gitu. Otomatis yang harus diperhatikan itu karyawan, lalu listrik untuk AC, terus habis itu renovasi, ya kan. Terus sama air mungkin? Air nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Ya kurang lebih ke arah hitungan sana sewa sih, ruko sewa ya? rukonya itu. Oh, jadi kalau udah ketemu angka modalnya baru dihitung kita mau ambil per jam berapa nih ya? Betul, sama kalau per jam sih ngikutin daerah di situ aja. Terus kalau hitung rata-rata omsetnya per hari itu per jamnya gimana tuh Bang? Kalau di Jawa Timur tuh rata-rata per jamnya 35 sampai 40 ribu. Dikali berapa jam sehari dia? Kalau rata-rata orang buka itu 14 jam, kita hitungnya 7 jam aja penuhnya.
Jadi kan nggak mungkin kita buka 14 jam, begitu buka langsung penuh semua kan nggak mungkin. Ya kan, jadi kita hitungnya Hitung rata-rata di 7 jam, walaupun kenyataannya sekarang ini rumah-rumah billiard banyak yang bisa mencapai 8, 9, sampai 10 jam per hari. Ya tinggal dihitung aja, misalkan per jamnya 30.000 atau 40.000, misalkan 40.000 itu rata-rata, siang malam kan beda. Dikali 10 meja berarti kan 400.000. 400.000 dikali 7 jam sudah 3 juta. 2.100.000. Berapa? 2 juta 7 jam kali 4. 7 jam dikali Berapa tuh? Ayo. Berapa? 7 kali 4, 28 ya. 2.800.000 ya kan? Itu kalau 10 meja. 2.800.000. Belum F&B-nya. F&B bisa 1:1, bisa 1:0,5, tergantung. Makanya kembali lagi, tergantung apa yang kita sajikan. Kalau kita F&B-nya kita kelola dengan baik, harganya nggak mahal, terus kualitas makanannya bagus, ya otomatis yang main di situ pasti akan makan di situ. Berarti bisa dikali 2 pendapatan sehari dia sama F&B. Ya kurang lebih, misalkan nih, anggap satu hari untuk 10 meja omset berapa? Kurang lebih sehari 5-6 juta. Ya berarti 1 bulan 180. Tinggal tapi jangan ngitung 180-nya. Iya, beban-beban tadi ya. Iya, tinggal misalkan sewanya 1 tahun 120 juta, berarti per bulan kan 10 juta dikurangin dulu. Karyawannya berapa nih? Misalkan saat kita bicara server yang nata bola, 1 orang ini bisa handle 4 meja. Artinya kalau 10 meja ya dikasih 3-4 orang kan harus ada cadangannya. Betul. Terus runner yang ngasih makanan, yang ngirim-ngirim makanan, yang layanin tamu itu mungkin 2, kurang lebih kalau karyawannya 10, tinggal di daerah situ UMR-nya berapa atau mungkin gaji standarnya berapa. Kalau untuk BEP boleh nggak dikasih bocorannya berapa lama kira-kira? Kalau untuk saat ini kurang lebih dengan catatan interiornya normal ya, nggak yang mewah. Itu rata-rata ada yang 10 bulan, ada yang 1 tahun. Cepet ya? 1 tahun setengah ini bisa. Kalau 2 tahun jarang. Malah lebih cepat. Lebih cepat. Tapi dengan catatan modal yang dikeluarkan di awal itu betul-betul dihitung beneran. Nah kita bisa bantu hitung. Jadi kalau teman-teman yang mau buka usaha biliar, kalau belum tahu hitungannya, langsung DM kita aja. Bayar kita bisa bantu. Enggak free. Bayar ke saya aja. Free. Nah bayarnya ke kosan. Bayar kopi susu ya. Iya. Jadi supaya gini, jangan sampai ngikutin temen. Wah yang penting kita buka aja nih. Percaya omongan teman, tiba-tiba begitu dijalani, waduh, nggak jalan. Padahal usaha ini kalau dikelola dengan baik, itu bisa jangka panjang. Apalagi tahun ini kan dari 2 tahun ke belakang ini kita nggak repot-repot untuk promosi sih, karena trennya lagi benar-benar naik ya bang. Trennya naik tapi kita nggak boleh lengah. Jadi kita kan juga pelakunya di lapangan ya. Termasuk teman-teman senior kan juga banyak. Kita harus memaintenance market ini. Yang pertama supaya nggak dari naik terjun payung, ya kan. Terus yang kedua, kalau buka jangan deket-deketan. Deket boleh tapi mungkin konsepnya dibedakan. Terus berkompetisilah, berbisnis dengan cara yang sehat. Misalkan nih si A jual per jamnya 40.000, tiba-tiba dia buka jualnya 25.000. Lah ini nggak, menurut saya jangan. Minta di jamsut itu. Di jamsut, betul, minta di jamsut. Karena apa? Kita nggak perlu sampai tarik-tarikan pasar. Kita bisa buat event, buat turnamen, ya kan, banyak cara untuk meramaikan tempat ini, ya kan. Daripada kita tarik-tarikan pasar, mending kita memperluas pasarnya. Ya kan, dengan cara apa? Ya buat event. Ya sekarang kita terbantu banget dengan adanya media sosial. Tinggal kita memanfaatkan media sosial itu dengan baik untuk memperluas market di biliar ini. Jadi nggak perlu kita, misalkan Coach Hendy buka nih, terus saya nggak suka sama Coach Hendy, udahlah kita sebelahin aja. Terus harganya kita anjur-anjurin, nah itu nggak bagus. Nanti yang jadi korban tuh
olahraga dan industri biliarnya. Sayang. Jadi menurut saya sih faktor utama di biliar yang sekarang lagi ngetren ini ya kita saling berkarya aja tanpa harus merusak apa yang sudah baik gitu. Kalau untuk pemula nih, Oke. jadi anggap aja si Putra nih punya duit 2M nganggur kan, Ya. pengen bisnis biliar, tapi nggak tahu mau mulai dari mana, ada saran nggak nih? Itu kalau misalkan nih contoh si Putra nemuin saya atau ke Sandy, mungkin yang kita arahkan yang pertama modal dia ada berapa? Berarti jangan modal nekat Bang ya? Jangan modal nekat nggak boleh. Nanti kasihan olahraganya. Nanti gini, misalkan si A buka rumah biliar asal nekat nih, terus tiba-tiba dia nggak ngerti cara mengelolanya, lalu tahun depan tutup. Padahal dia nggak ngerti caranya, terus isu yang beredar di lapangan, wah biliar nggak bagus ini. Bener juga. Karena ini olahraga hobi dan bisa dijadikan bisnis, ya kan? Dan bisa dikombinasikan dengan kayak kafe, karena kayak badminton, basket, sepak bola kan kemasannya berbeda. Dia kan lebih apa ya, lebih yang berkeringat ya. Kalau biliar ini lebih santai, lebih enjoy. Kita bisa ketawa-ketawa. Ya olahraga lain juga bisa ketawa-ketawa. Cuman kalau kita nongkrong ada rumah biliar yang ada live musiknya, kadang kita biliar temennya bisa mengerjakan sesuatu. Benar sih. Ya kan. Jadi menurut saya sih ya baiknya misalkan nih kayak si Putra kembali lagi, si Putra mau buka rumah biliar. Saran saya jangan modal nekat, tapi dihitung dulu. Misalkan punya modal 2 miliar, ya kita sesuaikan budget aja. Cari tempat nih, misalkan dapat gudang, ya kan? Nah direnov. Yang pertama sewanya berapa, renovasinya berapa, muat berapa meja, terus dihitung, ya kan? Kos untuk apa? Untuk karyawannya. Terus beban listriknya berapa. Nah sebelum mengeluarkan uang itu dihitung dulu. Oh modalku 2M, target omset per hari 10 juta. Misalkan target omset 10 juta, 1 bulan 300 juta, profit misalkan bisa 50% atau 40%. Anggap kita 40%, berarti kan 120 juta. 120 juta, nah kira-kira setahun kembali nggak uangnya? Kalau setahun nggak kembali berarti setahun setengah, kira-kira gitu. Kalau lebih dari setahun setengah 2 tahun, nah itu dievaluasi ulang. Nah mungkin dikurangi nih interiornya, atau mungkin dinego tempatnya, terlalu mahal nih tempatnya. Jadi banyak faktor. Jadi lebih baik konsultasi dulu. Nah kita bisa bantu. Jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis ini bisa kita bantu. Kita bisa bantu arahkan, ya kan. Terus yang penting sih tempat sih menurut saya. Karena dari tempat itu kita bisa menentukan semuanya. Jangan sampai tiba-tiba bangun dari nol, konstruksi baja, terus dikasih yang mewah, terus tiba-tiba nggak jalan. Yang disalahin bisnisnya lah, itu nggak boleh. Kecuali tempatnya tanah sendiri, dia mau bangun, dia mau investasi jangka panjang. Nah, tempat dan bangunannya ini kan juga 10 tahun ke depan juga dia akan nilainya juga bertambah. Jadi banyak yang bisa kita sampaikan nanti. Bisa kita bantu lah. Berarti jangan mentang-mentang kita punya duit, terus kita ada teman atletnya, mohon maaf, misalnya atlet itu bilang kita konsep gini aja pasti rame, belum tentu kan dia pengalamannya sebagai atlet. Mending tanya ke pengalaman yang sudah. Ya, nanti kita bisa bantu. Gitu. Karena banyak faktor. Jangan sampai aku punya duit mau buka, terus tiba-tiba saya ada customer nih contoh, tapi saya nggak sebut nama ya. Dia ada uang 3 miliar, mau buka 40 meja, tapi setelah saya hitung BEP-nya 3 tahun. Karena pas sewanya luar biasa, nggak masuk akal. Sebetulnya masuk akal karena dia di mall. Mall kan sewanya tinggi sekali. Nah, saya tidak menyarankan di sana. Karena apa? Ya
kalau BEP-nya lama kan kasihan customernya. Iya. Kita arahkan dan bersyukurnya dia dapat tempat sekarang. Nah kalau dihitung kurang lebih kemarin kita meeting maksimal 1,5 tahun dengan hitungan per hari cuman 7 jam aja dan dengan hitungan F&B yang sangat minim. Itu belum ada event karena kalau ada turnamen masa yang datang itu banyak, F&B-nya juga pasti income-nya naik. Kita belum hitung itu semua. Nah setelah dihitung bisa 1,5 tahun barulah deal dengan yang pemilik gedung. Nah sebelum deal dengan pemilik gedung, kita hitung dulu kebutuhan AC berapa, listriknya per bulan berapa, interior berapa. Setelah ini oke semua, kita cek izinnya. Nah ketika izinnya sudah diperbolehkan di situ untuk usaha biliar, ya kan, barulah kita deal dengan pemilik gedung. Nah begitu sudah deal tanda tangan di notaris, ya kan, kesepakatan sudah oke. Begitu mulai persiapan, nah itu harus nggak boleh sampai terlambat, karena pemilik gedung ini memberikan grace period. Misalkan nih dia baru hitung sewa 3 bulan berikutnya, jadi diusahakan renovasinya ini nggak lebih dari 3 bulan supaya di bulan keempat ini betul-betul kita bisa dapat income di sini. Jadi banyak faktor, jadi nggak bisa coach asal buka aja nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, harus dihitung dulu. Kalau untuk saran konsep, kan udah berhasil menjual 1.000 meja sinju tahun 2022. Iya. Benar. Iya. Nah kalau dari gambaran Bang Hendra sebenarnya konsep yang agak realistis nih arahnya kemana sebenarnya? Apakah harus ada alkoholnya kah atau gimana? Kalau ada alkohol itu segmennya berbeda, karena nggak semua orang bisa usaha dengan yang berhubungan dengan alkohol dan izinnya juga nggak gampang. Dan kalau bukan pemain entertain juga dia nggak akan berani, karena banyak faktor, ya kan? Yang lebih ngetren itu lebih ke konsep yang normal aja. Ngerokok juga oke. Terus dia nggak jual alkohol. Tapi yang sekarang lagi mulai ngetren ini lebih ke family. Lebih ke family. Kalau dulu konsep family dianggap momok. Ya kan? Karena dicampur sama bir. Ada alkoholnya juga, dia nggak ngerokok tapi ada alkohol. Akhirnya pasar yang terbentuk ini menurut penilaian saya itu mungkin setengah-setengah, ya kan? Tapi ya nggak salah juga, orang kan pandangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang sekarang lagi ngetren ini lebih ke family. Tetap ramai itu? Tetap ramai. Di One Stick aja dia buka berapa? Belum 6 bulan, dia sudah ekspansi. Yang di Bogor itu dia 12 meja. Ntar Agustus, nah itu kan coach diundang gitu. Yeah. Diundang dia ekspansi 18 meja. Terus nanti dia juga akan ekspansi lagi. Ekspansi kurang lebih 40 meja. Artinya owner One Stick ini ya Bogor ini dia juga melihat bisnis ini juga menguntungkan. Bisnis ini jalan karena dia sudah tahu formulanya. Jalan dengan cara yang benar. Iya. Dan bahkan saya pribadi kalau ke tempat biliar nggak ada asap rokok itu enak. Kita bisa di sana lebih lama. Terus rambut sama baju nggak bau rokok gitu. Jadi konsep itu boleh dikatakan jalan sih untuk saat ini. Ya harapannya ke depan lebih berkembang lagi. Tanpa menerima orang judi gitu ya? Judi di Mile bahkan hampir tidak ada. Tidak ada di sini? Di sini hampir tidak ada. Misal ada pun mungkin kita nggak tahu, saya nggak pernah lihat sih. Saya selama di Mile ini nggak pernah lihat orang judi. Tapi kalau ketahuan ditegur ya? Ditegur di sini. Sama kayak rumah biliar di Palembang itu ya? Ya karena resiko, karena judi kan termasuk ilegal ya di sini. Di Indonesia kan ilegal. Jadi nanti
tempatnya juga bisa disegel, ya kan. Jadi kalau menurut saya sih di sentral tuh udah oke. Iya. Nah coba nanti yang ekspansinya itu dipikirkan itu. Kalau dibuat non smoking kan lebih bagus lagi. Sentral aja dari 15 meja sekarang mau jadi 35 meja. 35, luar biasa kan. Nggak ada yang judi, dan saya selama hidup di biliar, rumah biliar itu jam 12 nggak pernah ketemu, jam 12 itu waiting list. Ya. Dan di Central Biliar sudah berapa kali waiting Itu list. kalau katanya Hendy teman kita, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya kita jangan takut sama konsep yang ada. Jadi sebenarnya market itu bisa dibuat sendiri. Bisa dibuat. Kalau saya sih sebetulnya yang pertama harus menguasai ilmunya. Oke. Itu aja sih. Tahu formulanya. Jadi di awal ini nggak boleh salah. Begitu di awal salah, otomatis ya percepatan BEP-nya juga akan lama. Nah sebelum tutup nih, tadi kan Bang Hendra bilang boleh konsultasi dan gratis. Oke. Bang Hendra kan menjual meja Shinju nih. Ya, Gimana misalnya orang itu konsultasi tapi beli meja lain? nggak masalah. Tetap dilayani? Nggak masalah. Karena kita maunya itu mengembangkan industri biliarnya, bukan brandnya. Harapan saya kalau industri biliarnya ini berkembang, otomatis kuenya kan banyak. Ya, kita jualnya juga, karena kan kita nggak cuma jual meja aja, Coach. Kan kita juga bisa jual peralatan yang lain juga. Begitu ini menjadi suatu kebutuhan, ya otomatis jangankan saya, semuanya juga akan menikmati hasilnya. Jadi bagi siapapun yang ingin konsultasi, walaupun nggak beli meja di Karabau Biliar, nggak ada masalah. Oh, tak kira untuk jadi yang... supaya nggak ada tembok pemisah. Terus mungkin dia nggak cocok sama brand kita, cocok dengan brand yang lain, tidak menutup kemungkinan. Ya kita nggak boleh paksakan dia, silakan aja. Dengan banyak yang buka, tapi banyak buka dalam tanda kutip berkompetisi dengan cara yang sehat, nggak hancur-hancuran harga. Mungkin di sini sudah ada, ya jangan deketi, cari tempat yang lain. Kan Indonesia ini kan luas, ya kan. Daerah-daerah itu kan masih perlu banyak sentuhan. Karena olahraga biliar ini bisnis buka rumah biliar ini boleh dikatakan bisnis hiburan positif yang murah ketika dikemas dengan konsep family. Ya kan, contoh ini per jam 40.000. Terus kita berempat nih, misalkan main 5 jam kan lama, cuman keluar uang 200.000. Kalau dibagi orang 4 kan nggak terlalu berat. Kalau dibawa ke mall udah lebih tuh, belum makan, belum main apa. Belum beli sepatu, belum beli apa, ya kan. Jadi ya ini hiburan murah positif. Bener sih. Makanya ketika kemasannya lebih ke family, market yang masuk ini juga akan lebih banyak dan bervariatif. Oke, mungkin itu saja. Ada tambahan atau pesan-pesan lain? Ya, pesan-pesan lain. Atau titip salam buat keluarga di kampung? Tetap support saya aja lah. Ya. Oke lah, mungkin itu saja obrolan malam ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar. Mungkin kita bahas di konten berikutnya, Bang ya. Boleh. Tentang bisnis biliar. Karena sayang kalau ada duit nganggur, nggak buka bisnis biliar karena trennya lagi naik. Yang penting harus tahu formulanya. Jangan asal buka, karena kosnya besar. Kos karyawan ini harus dihitung beneran, Coach Hendy. Jadi jangan asal buka, tiba-tiba kos listriknya besar, dia nggak ngitung. Harus konsultasi, misalkan nih sama ngitung AC, ya konsultasi sama orang AC, ya kan. Jadi semua harus dihitung, Coach Hendy. Jadi misalkan kita mau ngitung kebutuhan listrik untuk AC, ya kita datengin distributor AC. Karena kan kita juga belinya pasti di dia. Ya kita konsultasi. Untuk ruangan sekian, kebutuhan AC-nya itu berapa unit. Terus dengan kondisi ruangan sekian, baiknya pakai AC model apa. Karena kan ada AC split, AC stand, terus AC kaset, ya kan. Nah setiap AC ini kan dia punya daya.
ini punya otomatis kan ada hubungannya dengan kebutuhan listrik. Nah, kebutuhan listriknya ada cost. Nah, kita harus hitung. Nah, begitu dihitung, oh listriknya sekian, SDM sekian, per jamnya sekian, F&B sekian, ya kan, baru dihitung income-nya per hari kira-kira berapa. Modal yang disiapkan berapa, masuk nggak? Kalau nggak masuk jangan dipaksa. Masih banyak kok, tempat lain masih banyak. Oke, itu saja kali ya. Ya itu aja sih, kalau menurut saya itu Ya. aja.